Di masa awal, estetika merupakan anak filsafat. Pada perkembangannya, ia menjadi bidang multidisiplin. Sebagai bidang multidisiplin, estetika bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu. Berbagai wilayah ilmu yang bersinggungan, mendukung, atau menjadi bagian dari estetika antara lain adalah filsafat, psikologi, seni, semiotika, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, komunikasi, agama, matematika, sejarah, maupun komputasi. Selain ilmu-ilmu tersebut, persinggungan estetika dengan ilmu lain masih dimungkinkan. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philos yang berarti cinta, dan sophos yang bermakna kebijaksanaan. Filsafat adalah perenungan yang mendalam mengenai sesuatu yang dianggap atau dinilai bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu sifat berpikir filsafat adalah radikal, yaitu berpikir sampai ke akar atau menjangkau hakikat yang dipikirkan. Selain itu, filsafat bersifat kritis, komprehensif, dan sistematis. Hubungan antara estetika dengan psikologi terdapat pada pembahasan pengalaman estetis maupun pengalaman artistik. Aistesis, akar kata estetika yang sepadan dengan kata perasaan maupun persepsi, juga menunjukkan kedekatan keduanya. Thomas Munro menyatakan bahwa estetika yang mengkaji aktivitas, perilaku, maupun pengalaman manusia disebut psikologi estetis. Estetika psikologis dipelopori oleh Gustav Theodor Fechner pada abad ke-19. Ilmuwan Jerman itu menggunakan metode penelitian psikologis untuk melihat kecenderungan orang pada keindahan. Ia memperlihatkan sejumlah bangun geometris kepada para responden, lalu meminta mereka memilih bentuk yang paling menarik, cukup menarik, dan kurang menarik. Selanjutnya, pendapat mereka diolah dengan perhitungan statistik untuk memperoleh gambaran unsur-unsur yang disenangi maupun faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut. Pada perkembangannya, estetika lebih memperhatikan karya seni ketimbang alam. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara estetika dengan seni. Bahkan, John Lehte menyatakan estetika atau estetis pada umumnya dipakai sebagai sinonim seni. Munro memberi nama morfologi estetis. Untuk estetika yang membicarakan tentang karya seni, hal ini untuk membedakan dengan psikologi estetis. Bagi estetika yang berhubungan dengan aktivitas, perilaku, dan pengalaman manusia.